langsung kita masuk ke soal. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 40 tahun sudah menikah selama 10 tahun, datang ke PMB dengan keluhan mengalami keputihan yang berlebihan, berbau, serta mengalami keluar darah dan merasakan sakit pada saat berhubungan suami istri. Hasil anamnesa, hal ini sudah terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 78 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 37,4 derajat Celcius. Nah, kita lihat pada optionnya, itu mengenai infeksi-infeksi pada alat reproduksi wanita. Oke, lanjut kita ke pembahasannya, penjelasannya. Nah, di sini saya lebih fokuskan pada CA cervix dan cervicitis. Oke, kanker serviks dan infeksi pada serviks. Keluhan mereka berdua ini hampir sama, hanya saja yang bisa menjadi ciri khususnya itu saat melakukan pemeriksaan dalam seperti IVA test ya atau pap smear. Nah, itu lebih nampak lebih bisa kita mendiagnosa apakah itu CA ataukah masih cervicitis. Nah, keluhan yang terjadi sama-sama akan mengeluarkan darah dari kemaluan ya. Lalu keluar keputihan berbau busuk dan tidak sedap, nyeri saat senggama, nyeri panggul. Nah, seperti itu. Begitu juga cervicitis, akan keluar darah dari vagina, nyeri senggama, keluar cairan berbau tidak sedap. Hanya saja kalau dia sudah menjadi kanker serviks, keluhan-keluhan lain akan lebih banyak dirasakan seperti odem pada kaki, nyeri panggul, ya kan? Lalu demam, anoreksia, 5L itu bakal terus dirasakan. Nah, yang jadi juga perbedaan dari CA cervix dan cervicitis ini adalah akut dan kronisnya ya. Kalau dia si CA cervix otomatis dia pasti sudah kronis ya. Sudah menahun. Kalau dia cervicitis masih akut, masih baru-baru terjadi. Oke, kita kembali ke soal. Lihat di kasus. Nah, dia bilang mengalami keputihan yang berlebihan, berbau dan mengeluarkan darah serta merasakan sakit pada saat berhubungan suami istri. Lalu, hasil anamnesa hal ini sudah terjadi kurang lebih 2 tahun. Nah, berarti sudah lama ibu ini rasakan tanda dan gejala atau keluhan-keluhan yang dirasakannya. Dan dia usianya sudah 40 tahun dan sudah menikah selama 10 tahun, ya kan? Dan keluhan ini juga sudah dirasakan kurang lebih 2 tahun. Berarti ini sudah kronis. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah CA cervix. Oke, soal selanjutnya, apakah rencana lanjutan yang dilakukan bidan? Nah, ini adalah sambungan dari soal sebelumnya mengenai CA cervix. Apakah rencana lanjutan? Ketika ditanyakan rencana lanjutan ya, rencana lanjutan berarti yang selanjutnya kita lakukan ya, yaitu adalah yang paling tepat konsultasi ke dokter SPOG. Tidak perlu kita tahan-tahan, tetapi kita langsung konsultasikan ke dokter SPOG untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita masuk ke kasus. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Sepasang suami istri datang ke PMB mengatakan sudah menikah 2 tahun dan belum memiliki anak. Hasil anamnesa, pada pernikahan 2 bulan pernah mengalami keguguran. Saat ini tidak menggunakan alat kontrasepsi, hubungan seksual tidak ada masalah, mereka berkeinginan untuk segera dikaruniai anak. Nah, dari option kita lihat ini mengenai infertil. Ya, infertil itu adalah kemandulan. Nah, tapi kemandulan yang seperti apa? Kita lihat di penjelasan. Kita fokus ke infertil primer dan sekunder. Ya,
Kalau dikatakan infertil primer adalah ketidakmampuan pasutri untuk memiliki keturunan lebih dari 1 tahun, berhubungan seksual secara rutin dan tidak memakai KB. Lalu ada infertil sekunder. Nah, pasutri yang telah memiliki keturunan baik hidup atau mati, yaitu anak kedua maupun keguguran. Nah, tetapi untuk memiliki keturunan selanjutnya lebih dari 1 tahun lamanya. Nah, hubungan seksual secara rutin dan tidak ber-KB. Jadi perbedaan dari infertil primer dan sekunder ini terletak pada dia sudah pernah hamil atau belum. Nah, kalau dia primer, dia dari awal pernikahan dia belum pernah hamil atau memiliki keturunan selama lebih dari 1 tahun gitu. Nah, kalau dia infertil sekunder, dia sudah pernah memiliki keturunan baik hidup atau mati. Nah, anak kedua di usia pernikahan 2 tahun. Nah, lalu keguguran di usia pernikahan 5 bulan itu sudah termasuk infertil sekunder ketika dia menginginkan anak selanjutnya tetapi bertahun-tahun lamanya. Oke, kita balik ke soal. Nah, di kasus dia bilang dia sudah sudah menikah 2 tahun dan belum memiliki anak. Sementara syarat dari infertil itu adalah 1 tahun pernikahan. Nah, berarti ketika di bawah 1 tahun dia tidak bisa dikatakan infertil. Dia harus lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi di kasus. Dia mengatakan di pernikahan 2 bulan pernah mengalami keguguran. Nah, padahal ya dia tidak menggunakan alat kontrasepsi atau KB dan berhubungan senggama secara rutin atau tidak ada masalah saat berhubungan senggama. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah infertil sekunder, di mana di kasus dia pernah mengatakan keguguran ya, lalu sudah menikah lebih dari 1 tahun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah infertil sekunder.